Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Semangat di hari Senin. Tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa untuk selalu memotong rambutnya yang panjang-panjang, yang laki-laki itu. Kemudian kuku-kukunya silahkan dipotongi karena waktu tatap muka nanti bunda cek ya. Oke, sebelum belajar dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya halaman 127. Kita menginjak ke subtema 3 di tema terakhir di semester 1 ini. Di muatan bahasa Indonesia yaitu ada menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Nah, kosakata dapat dicari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Di muatan IPA ada hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ada yang tidak berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Seperti contoh di gambar itu ya. Dimana ada pohon itu, tanaman dapat dimakan tikus, juga dimakan kelinci, juga dimakan kambing. Kemudian kambing dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh macan, tikus bisa dimakan kelinci, bisa dimakan macan, bisa dimakan burung hantu, juga bisa dimakan ular. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada padi, dimakan tikus, dimakan ular, kemudian dimakan burung elang. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Kemudian ada wortel atau produsen, dimakan kelinci, dimakan serigala, kemudian dimakan harimau. Ada 7 ya ternyata di rantai makanan itu. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Ingat kembali cara membuat pertanyaan teks non-fiksi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Sebagai contoh, ada kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Perhatikan contoh diagram jaring-jaring makanan berikut. Nah, jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Contohnya ada ular. Ular merupakan di sini sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun akibat dari kehilangan habitat atau pemburuan liar, maka keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Apa akibatnya jika ularnya menurun? Maka populasi kata akan meningkat, sehingga apa yang terjadi? Sehingga populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau. Produsen di dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan.
Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibatnya terganggu jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya makan tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam atau yang dipelihara manusia. Ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Penciptaan gerakan dalam tari seni diawali dengan menemukan ide atau gagasan, kemudian sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti tari. Tugas hari ini silahkan dikerjakan di buku tulis jawabannya saja bahasa Indonesia dan IPA. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.